jahat. Dan itu jahat, Pak. Secara tidak langsung dari penjahat kalau tidak ada di penjara. Itulah di ini. Jadi ini seperti itu. Ya. Tidak ada yang saya rugikan, justru saya yang rugi. Saya memelihara ikan dari 2008. Bayangkan sampai sekarang ikannya utuh. Orang memelihara itu ikannya itu hanya tambah besar, tidak menjadi banyak, kurang bisa. Ya. Jadi untuk berisiko keluar seperti yang dikatakan dalam undang-undang merugikan siapa itu nol. Ya, merugikan memang di situasi yang lain. Undang-undang itu hanya menentukan, Pak, jangan sampai nanti ini berakibat fatal. Jangan, kalau undang-undang tidak menunggu akibatnya dulu. Ya, kalau undang-undang bicaranya seperti itu. Baik. Ya, jadi makanya saya tidak bisa apa-apa, saya terima apa adanya. Memang orang di sini ini nggak bisa berbuat apa-apa. Undang-undang itu satu ditunjukkan, nanti ngepannya banyak untuk menjerat orang ini. Saya ini ibaratnya ikan kecil yang sudah di mulutnya ini, aligator ini, predator, sudah di mulut saya ini ya. Gak bisa apa-apa, Pak, kecuali belas kasih dari Pak Hakim. Ini mau dikunyah, mau ditelan sekarang. ya, apa yang kami sudah keinginannya Bapak segera bebas lah. Soalnya kan ini ibaratnya peliharanya itu mulai tahun 2006, undang-undangnya kemarin yang dipermasalahkan kan 2020. Ya mulai Bapak dapat kolam itu 2006 itu, jadi ya ikan itu ikan pasaran, ikan yang di pasar ikan juga banyak. Jadi ikan apa aja yang di pasar itu ada dibeli sama Bapak gitu, dibuat isi kolam gitu. Soalnya kan juga nggak tahu ikan itu dilarang apa gimana ya, nggak ada sosialisasi, nggak ada apa gitu. Jadi ya dipelihara sampai 16 tahun dari sekarang ini. Baru kemarin itu Februari permasalahkan itu. Ya kaget, kaget masalah apa itu pelihara ikan ini nggak ada apa itu, nggak ada sosialisasi, nggak ada apa, terus disamperin. Misalkan mau di apa itu, mau di ibaratnya diambil ya nggak apa-apa sebenarnya gitu loh. Juga diserahkan gitu. Sampai lama kok gak diproses-proses gitu. Katanya harus dimusnahkan ya. Kalau dari keluarga sendiri apakah sebenarnya menyayangkan dengan adanya proses sampai ke ranah hukum gitu? Ya apa itu kurang sosialisasi aja Mas. Kurang sosialisasi, jadi warga awam itu nggak tahu lah gitu. Nanti kayak penjual-penjual itu ya belum tentu tahu aturannya ikan ini boleh apa enggak, kan juga nggak tahu gitu. Orang Polda langsung apa itu menuju ke lokasi. Itu sebelumnya ada pemberitahuan atau tiba-tiba langsung gitu? Nggak ada, langsung menuju lokasi, langsung apa itu ya ditunjukin ikannya juga di karantina ya, di kolam yang besar kolam karantina cuman lebar 2 meter kali 1 meter. Itu pun ikannya kan khusus ikan itu gitu loh. Yang di situ mati ikan, ada 2 ikan yang mati di situ, soalnya kan kolamnya terlalu kecil gitu loh. Ikannya kan besar. Pertama itu bengkok ikannya, terus nggak kuat mati lama-lama. Tinggal 5 itu kemarin. Jadi selama ini nggak tahu ya kalau ikan itu dilarang, itu nggak tahu. Nggak ada. Kemarin dari apa itu kelautan pun ditanyain ada sosialisasi, nggak ada, nggak pernah gitu. Tahunya kalau Bapak punya ikan itu dari mana? Apakah disampaikan maksudnya dari pihak Polda kan yang datang itu? Maksudnya Yang Polda itu tahunya dari mana? Katanya sih dari apa itu,
informasi warga gitu. Tapi nggak tahu warga yang mana. Kalau warga sekitar situ ya tahu lah di situ ada ikan, tapi ya nggak ada yang masalahin kayak gimana gitu. Tapi ikan itu memang dipelihara sendiri, Pak? Dipelihara sendiri selama ini. Dulu belinya berapa ekor? Dulu 8, sekitar 8. Apa itu? 10.000 segini kalau nggak segini. Belinya di mana? Splendid pasar ikan. Sampai sekarang pun juga ada. Kemarin saya jalan-jalan ke sana ya masih ada diperjualbelikan. Sisa berapa dari 8 itu? 5 5 itu mati atau masih hidup? masih hidup. Masih hidup. Terus kan dari apa itu? Dari bapak ini ikannya mau diapakan? Dimusnahkan akhirnya ya. Dimusnahkan. Sampai sekarang berarti tidak ada sama sekali. Nggak ada ikan sama sekali. Tapi yang Ukurannya berapa Pak ikannya? Sekitar 1 meteran. 1 meter. 5-5-nya itu. 5. itu dimusnahkan sendiri? Iya. Dimusnahkan sendiri, terus disaksikan orang Polda juga, dikuburkan juga. Apa itu ada dokumentasinya dari Polda juga, dari perikanan juga. Terkait keputusan hari ini terlalu memberatkan di keluarga juga. Bahwasanya kan saya sudah mengajukan untuk putusan bebas paling tidak seringan-ringannya putusan percobaan yang dimana terdakwa bisa menjalankan di rumah dengan adanya penetapan itu wajib lapor, tapi hakim berpendapat lain. Dengan hal ini akhirnya memberatkan keluarga dengan putusan 5 bulan, subsidi 1 bulan atau denda 5 juta. Nanti coba kita koordinasi dengan keluarga langkah apa yang akan kita tempuh, kita lakukan supaya untuk pihak dari terdakwa atau tersangka biar cepat selesai dengan acara hukuman ini. Tadi teman-teman dan akan menjalani. Ya kalau terdakwa tadi sempat emosi, intinya dengan adanya ini karena mereka kan untuk terdakwa berpendapat saya ini tidak bersalah karena saya ini memelihara sebelum adanya undang-undang. Jadi itu aja nanti diterangkan dari terdakwa. Alasan majelis hakim tidak menerima upaya hukum jenengan? Untuk majelis tidak ada tadi, cuma dari majelis hakim langsung memberikan putusan berdasarkan rundingan dari hakim sebelah kanan kiri tadi. Berapa? Mas, yang memberatkan apa sebenarnya dari sesuai undang-undang itu ada memeliharanya, apapun bentuknya memelihara juga. Karena tapi pada dasarnya kan dia memelihara sebelum adanya peraturan tersebut, sehingga dari terdakwa juga berpendapat intinya dia juga tidak mau untuk disalahkan. Tadi kan ada statement menarik bahwa terdakwa itu kan yang dirugikan seharusnya kan dia sendiri karena tidak tercambarnya. Ya. Seperti apa sih Mas tadi? Jadi terdakwa ini memelihara mulai dari obat sehingga dia tidak dimelihara pun untuk sendiri, tidak untuk merugikan ekosistem yang dimana yang banyak disebarkan. Yang kedua banyak juga pedagang-pedagang yang menjual atau memelihara. Yang kedua tidak adanya sosialisasi dari pihak-pihak terkait masalah ikan jenis alligator. Jangan tidak, kita berpisah ya. Anggap Bapak sudah lagi, kalian sudah gede ya. Kalau dari segi nanti teman-teman bisa cek sendiri kalau untuk peraturan yang diterapkan kan seperti itu sebenarnya sudah melalui pertimbangan yang sudah kami pikirkan matang-matang. Ya, menurut kami putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan. Dan kalau teman-teman cek juga sudah termasuk ringan kalau kami seperti itu dari putusan tersebut. Untuk putusan tersebut, jika kami akan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan secara berjenjang. Kemudian kami akan menentukan sikap apakah nanti akan ada upaya hukum atau akan menerima putusan. Seperti itu saja. Terkait keberatannya terdakwa mungkin ada tanggapan masuk itu. Nah, kalau terkait keberatan kan mungkin karena memang terdakwa dari sejak awal merasa tidak ada sosialisasi dari pemerintah sehingga merasa dirinya itu orang yang tidak tahu akan peraturan tersebut sehingga mungkin dalam perspektif beliau mungkin tidak bersalah seperti itu, tapi memang aturan itu sudah ada dan setiap aturan yang telah dikeluarkan itu dianggap tahu. Jadi masyarakat dianggap tahu sehingga
perbuatan tersebut tetap melanggar hukum. Kenapa sebelumnya tidak bisa dilakukan restoratif justice? Ini kami seperti teman-teman ketahui bahwasanya ini adalah perkara dari pelimpahan, dari Polda kan. Ini tinggal Polda, terus dari Kejati, dan memang enggak, dari segi korban tidak ada korbannya kan kayak gitu, tidak ada perdamaian dan tentunya tidak ada perdamaian. Jadi kami limpahkan untuk perkara. Jadi dari 8 bulan nih. Tidak ada korbannya, tapi kenapa akhirnya si terdakwa ini juga diponis bersalah? Padahal kan Ya, korbannya dia memang juga tidak dipersyaratkan. Ini kan deliknya delik formil ya. Jadi orang yang memelihara ikan yang dilarang seperti itu, deliknya bukan. Jadi tidak ada tidak dipersyaratkan korban memang. Deliknya itu kan delik formil, perbuatannya yang dilarang. Jadi perbuatannya yang dilarang sehingga itulah yang kemudian diancam dengan pidana seperti itu. wong iki